Oke sobat semua, selamat datang kembali di channel Dowawo. Di sore hari ini seperti biasanya saya akan riding keliling-keliling di Kota Dingin Ruteng ini. Dan saat ini saya coba untuk test ride motor CB 150. Kebetulan motor ini juga barusan datang, jadi pengen aja ngetes ride motor ini. Ini motor keluaran tahun 2014. Untuk mesinnya masih standar juga, tapi untuk tarikannya lumayan, masih bagus, masih normal. Jadi ini udah berapa tahun ini motor ini? 8 tahun, lebih kurangnya 8 tahun pemakaian. Ya, tarikannya masih enak ini. Ini udah beberapa hari ini saya keluarnya sore terus, sudah menjelang malam. Karena kalau pas mau ngevlog siang-siang di sini selalu hujan. Ini di sini aja hujannya baru berhenti, jalanannya masih basah. Ya masih cukup oke lah motor ini. Ya mungkin ada teman-teman yang area Ruteng kebetulan nonton video ini. Sebenarnya motor ini mau saya jual sih gitu. Jadi ya sebelum dijual ya saya pakai aja dulu, ngonten buat vlog. Ini kondisinya masih bagus motor ini. Untuk tarikannya juga di RPM bawah sampai RPM atasnya itu bagus, stabil. Itu cuman sekedar info aja buat teman-teman yang berada di area Ruteng ini. Ya rencananya sore hari ini cuman pengen keliling-keliling aja. Saat ini malam minggu. Biasanya malam minggu di daerah ini suasana jalannya rame, banyak orang yang keliling-keliling kota, jalan-jalan kayak gitu. Ini mudah-mudahan aja jadi audionya muncul gitu, karena kemarin beberapa kali membuat video itu ternyata audionya hilang, gak muncul sama sekali. Dan ternyata memang kabel mikrofonnya ini udah longgar gitu di konektor jacknya. Padahal ini udah saya posisikan, saya jepit di bagian dalam busa helm kayak gitu biar gak gerak. Tapi nggak tahu kenapa ternyata itu kabelnya lepas gitu. Jadi ini kan kalau kabelnya lepas otomatis nggak bisa nangkap audio gitu. Yang lepas ini bagian dalam helm, bukan yang di depan di kameranya gitu. Kalau di kameranya kan pasti kelihatan, dari dalam helm aja pasti kelihatan gitu. Cuman ini yang lepas ini sambungan yang di bagian dalam helm.
Jadi kan kalau pas buru-buru keluar itu nggak sempat ngecek, ya itulah resikonya gitu. Udah capek jalan ya kan, kemarin keluar kota lebih kurang 30 menit lah jalan keluar kota itu malam-malam. Ya ternyata videonya jadi, cuman audionya yang nggak ada gitu. Ya terpaksa videonya tidak jadi saya upload. Ini di daerah sini ada pameran. Ini sudah lebih kurangnya sudah berlangsung 1 minggu. Tiap hari rame di sini. Cuman saat ini masih belum terlalu banyak pengunjungnya. Mungkin karena habis hujan juga. Jadi lapangan itu banyak genangan airnya gitu. Ya palingan sebentar, sekitar jam 8 atau jam 9 malam di situ udah rame. Suasana Kota Ruteng di malam ini, di malam minggu ini lumayan cukup rame. Ini area pusat kota. Memang saat ini suasananya beda dari hari-hari sebelumnya gitu. Pas hari-hari kerja tidak terlalu rame sih. Saat ini malam minggu gitu ya, malam panjang, jadi banyak aktivitas di hampir seluruh ruas jalan di dalam kota ini. Oh ya teman-teman, saya sempat nge-review juga action cam ini. Jadi kan saya pakai kamera utama ini GoPro Hero 9 Black, dan ternyata seperti ada bug gitu. Jadi problemnya itu saya sudah review di channel saya yang satu, di channel Wow Motovlog. Itu 2 kali saya nge-review di situ, di video terbaru saya. Jadi bug dari GoPro Hero 9 ini saya sudah alami beberapa kali, itu gagal ngerekam sampai selesai. Jadi berhentinya cuma di menit-menit tertentu gitu. Kayak yang terakhir kemarin itu di menit ke-8 itu sudah berhenti. Dan sudah beberapa kali saya uji coba gitu ya. Jadi sebelum saya jalan itu kan habis dicas baterainya penuh 100%. Itu sebelum saya pakai gitu, itu saya copot dulu baterainya sebentar gitu, baru saya pasang lagi. Dan ternyata dengan cara seperti itu permasalahannya fix gitu. Ya mungkin tidak semua GoPro seperti ini. Ini saya alami di GoPro 9 gitu, karena saya punya ada 2 GoPro Hero 5 dan Hero 9 ini gitu. Jadi yang bermasalah di GoPro Hero 9 ini. Kalau yang Hero 5 itu tidak ada masalah sama sekali. Jadi misalnya saya ngerekam video full sampai baterainya habis, itu tidak ada masalah. Jadi pasti akan jadi gitu. Cuman yang Hero 5 itu saya gunakan untuk kamera kedua gitu, yang posisi di depan menghadap ke belakang buat view ke radar. Cuman di motor ini tidak saya gunakan.
karena memang untuk dudukan kameranya juga belum saya pasang. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga, kalau malam hari itu tidak efektif kalau menggunakan Hero 5, karena di sini memang minim cahaya, jalanannya gelap. Jadi untuk lampu jalannya di sini kurang gitu, kurang banget. Cuman hanya ada di beberapa titik kayak gitu. Jadi memang gelap gitu. Kadang juga ini hasil dari GoPro Hero 9 ini juga, itu kalau cahayanya minim sekali gitu, itu pasti kurang bagus hasilnya. Apalagi kan di sini daerahnya berkabut, ya otomatis hasilnya tidak maksimal gitu. Tapi kalau untuk siang hari sampai dengan sore hari itu hasilnya bagus banget gitu, GoPro 9. Terus untuk stabilisernya juga bagus. Kalau untuk Hero 5 nya sendiri saya jarang gunakan untuk kamera utama. Paling awal-awal dulu awal-awal buat video sebelum ada kamera ini, itu saya pakai Hero 5. Cuman sampai sekarang juga adaptor mic-nya belum saya beli, karena kan kalau menggunakan mikrofon eksternal otomatis harus menggunakan adapter mic kayak gitu. Jadi ya kayak awal-awal itu saya tidak berbicara seperti ini gitu. Kalau bicara pun ya percuma aja gitu, nggak mungkin audionya bisa muncul. Oh, di sini ternyata banyak genangan air, teman-teman. Astaga. Ini hujan di sini deras banget tadi. Ini biasanya malam minggu kan tempat ini rame di jalur bandara ini. Di dalam itu bandara. Cuman saat ini sepi karena memang habis hujan. Oke, balik lagi ke tadi pembahasan tentang kamera action ini. Jadi untuk sementara untuk mengatasi bug gagal merekam di GoPro Hero 9 ini, cukup kalian bisa coba seperti yang saya katakan tadi. Sebelum kalian jalan gitu kan, habis dicas udah penuh, sebelum kalian jalan itu, kalau nggak kalian ganti aja baterai cadangannya, kalian copot aja dulu sebentar baterainya, terus dipasang gitu. Pokoknya copot aja beberapa detik, 3 detik kayak gitu, terus dipasangi lagi. Itu permasalahannya fix lah gitu, jadi aman. Kalian tidak perlu khawatir kalau sampai gagal merekam kayak gitu. Itu sudah saya coba, udah beberapa kali membuat video, dan hasilnya memang jadi gitu, memuaskan lah pokoknya. Tapi kalau yang di GoPro Hero 5 itu sekalipun baterainya tidak saya copot gitu, langsung digunakan, itu aman gitu. Itu yang bikin saya juga sampai sekarang masih jadi tanda tanya. Ya mungkin karena beban dari perangkat tambahan ini sih kalau menurut saya. Karena ini kan sudah menggunakan media mode plus mikrofon eksternal, otomatis kan kerja kamera ini jadi berat gitu. Mana dia kameranya harus mengambil gambar video gitu, terus dengan dia juga harus menerima sinyal audio dari percakapan intercom maupun pas saya bicara kayak gini gitu. Mungkin itu menurut saya aja gitu, belum ada pembuktiannya gitu, pembuktian
ilmiah. Pasti yang kalian yang lebih tahu, lebih ahli, paham tentang permasalahan GoPro ini gitu. Sementara saya sendiri sih belum terlalu lama menggunakan kamera action ini. Saya baru gunakan lebih kurangnya 1 tahun. Jadi waktu itu malah saya punya duluan GoPro 9 sebelum GoPro 5 gitu. Karena waktu itu di awal-awal saya bikin konten motovlog gitu, saya lalu solo ride gitu ya, solo riding. Jadi emang sih kurang seru gitu. Jadi saya pengennya ada teman supaya bisa sambil ngobrol lewat intercom kayak gitu. Makanya saya beli lagi 1 kamera, tapi GoPro 5 gitu. Itu saya beli juga second waktu itu. Jadi pikiran saya sih bisa fungsinya banyak lah gitu. Kalau misalnya saya solo ride, otomatis saya gunakan untuk kamera kedua. Tapi kalau misalnya ada teman yang membantu untuk ngevlog, ya berarti masing-masing pakai 1 kayak gitu. Dan memang ini yang belum sempat saya buat ini review hasil percakapan intercom dan hasil percakapan telepon gitu yang masuk ke kamera. Kan yang konten-konten saya sebelumnya udah saya buatkan itu cara pemasangan intercom dan juga pergantian kabel mikrofon yang Arimic dual head. Kalau untuk kualitas audionya bagus menggunakan mikrofon ini, karena sebelumnya saya gunakan mikrofon yang biasa gitu, yang harganya berapa, 17.000 kalau nggak salah. Mikrofon biasa yang 1 head mic juga itu. Oh, itu hasilnya aduh parah banget. Jadi hasilnya itu keluarnya mono, tidak bisa stereo. Nah pas ketahuannya itu pas saya ngedit videonya gitu, saya dengarkan pakai headset. Oh ternyata cuma bunyi sebelah gitu. Pikiran saya sih apa headsetnya yang rusak gitu. Tahu-taunya saya cobakan dengar video-video teman-teman lain yang motovlog di YouTube. Ternyata suaranya stereo, berarti bukan mikrofonnya yang rusak gitu. Memang yang bermasalah itu kabel mikrofonnya saya gitu. Dan saya putuskan untuk mencari yang agak bagus mikrofonnya, dan dapatlah yang Arimic ini. Itu hasilnya memuaskan gitu. Suaranya jernih, terus minim noise. Terus yang paling penting tuh hasilnya stereo kayak gitu. Ya pokoknya puas lah gitu. Ini bisa jadi rekomendasi buat kalian juga motovlogger. Dan bukan hanya untuk motovlogger, kalian yang mungkin ngevlog atau mungkin mau podcast itu bisa, karena ini kabelnya panjang juga, lumayan panjang gitu, 1,5 meter. Dan kalau nggak salah itu ada yang ukurannya panjangnya lebih dari 1,5 meter kayak gitu. Ada yang 6 meter kalau nggak salah. Nah itu kan bisa kalian gunakan itu. Jadi tinggal colokin aja kabelnya, terus kalian duduk aja gitu. Jadi kameranya taruh aja di atas meja atau di tripod kayak gitu. Itu sudah bisa podcast berdua gitu. Itu sekedar info aja, sedikit info. Siapa tahu ada di antara kalian yang memang lagi mencari mikrofon yang bagus kayak gitu.
Ini di daerah sini sudah kabut. Itu biasanya kalau habis hujan kabutnya pasti tebal. Jadi kabutnya tebal nih. Visor ini kayak ada asapnya gitu, gelap. Ini pin lock di sini tidak terlalu banyak membantu anti fog, padahal udah dipasangin anti fog helm ini. Ini saya gunakan Suomi Stellar yang warna orange, itu replika Pekko Bagnaya. Kalau kabut ini aduh susah banget. Ya mungkin di next videonya saya akan coba buat hasil percakapan intercom dan telepon yang masuk gitu. Nanti saya akan buatkan secara terpisah aja. Kalau digabung durasinya nanti akan panjang. Jadi biar bertahap aja. Di sini kalau habis hujan udaranya tidak terlalu dingin. Berbeda kalau misalnya tidak ada hujan siangnya atau sorenya gitu, malamnya pasti dingin banget. Karena saat ini memang puncaknya musim dingin di tempat ini. Kalau untuk saat ini sih memang dinginnya masih terasa, cuman tidak terlalu dingin seperti hari-hari sebelumnya yang pas tidak ada hujan kayak gitu. Cuman kalau habis hujan itu di sini kabut. Oke teman-teman, mungkin saya rasa sekian dulu video saya kali ini. Jika kalian suka dengan video-video saya, silahkan kalian like, share juga. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis-tulislah di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya.